Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Putri Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang. Kali ini saya akan melaksanakan tugas dari modul 2.3. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap rekan sejawat saya di SD Negeri 121 Palembang. Oke, selamat pagi Bu Epi. Selamat pagi Bu Desi. Apa kabarnya Bu Epi? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Epi, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya Bu Epi ya, bahwa kita hari ini akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum nantinya Bu Epi akan melaksanakan kegiatan observasi. Adapun tujuan kita melaksanakan kegiatan pra-observasi kali ini Bu Epi supaya Ibu Epi bisa menjadi lebih matang dalam persiapan untuk melaksanakan observasi nanti di pertemuan selanjutnya. Saja Bu Epi ya. Untuk pertanyaan pertama Bu Epi, kira-kira Bu Epi pada saat observasi nanti tujuan apa yang akan Ibu Epi ambil? Ya baik Bu Desi, tujuan pada observasi nanti ada dua. Yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus pada hewan berdasarkan habitatnya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik tersebut dapat mempresentasikan ciri-ciri khusus pada hewan sesuai habitatnya. Jadi pada kegiatan observasi nanti ada dua Bu Epi ya. Tadi yang pertama Ibu Epi akan memberikan gambar ke anak-anak sehingga anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri khas hewan berdasarkan habitatnya. Kemudian tadi Ibu Epi sampaikan bahwa akan melaksanakan diskusi kelompok. Nanti anak-anak diminta untuk mempresentasikan Bu ya. Oke. Nah selanjutnya Bu Epi, apa area pengembangan dari kegiatan observasi ini? Oke, area pengembangannya yang pertama, peserta didik dapat memahami ciri-ciri khas hewan sesuai habitatnya. Yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dalam pembelajaran di kelas. Jadi area pengembangan yang akan Ibu Epi laksanakan ada 3 tadi ya. Yang pertama tadi Bu Epi akan membuat anak-anak itu paham tentang ciri-ciri khas dari hewan berdasarkan habitatnya. Kemudian Bu Epi akan melatih anak-anak itu untuk bekerja sama dalam kelompok. Dan yang terakhir Bu Epi akan menampilkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari ketiga area pengembangan tertentu Bu Epi memiliki strategi sendiri ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Epi lakukan Bu? Oke, strategi yang saya akan lakukan yang pertama, observasi terhadap sikap dan perilaku murid tersebut. Yang kedua, berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran PBL, Program Basic Learning, dan berdiferensiasi konten dan proses serta media pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar siswa tersebut. Menurut saya ada 3 strategi yang akan dilakukan Bu. Yang pertama tadi Bu Epi akan mengobservasi dulu peserta didiknya ya Bu ya. Kemudian Bu Epi tadi akan melaksanakan model PBL ya, dan memadukannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Epi juga akan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak Bu ya. Nah selanjutnya Bu Epi tadi ya adalah strateginya Bu ya. Nah tadi kan kita membahas tentang area pengembangan Bu ya. Nah kira-kira adakah rencana pengembangan Ibu nanti pada saat kegiatan observasi? Kira-kira aktivitas apa pengembangan Ibu? Oke, aktivitas pengembangannya yang pertama, area pengembangan berupa pengetahuan. Jadi terkait pemahaman ciri-ciri khusus pada hewan sesuai habitatnya. Yang kedua, area pengembangan berupa keterampilan, yaitu dalam bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, Desi, kegiatan pembelajaran yang mencerminkan diferensiasi, konten, proses, dan produk. Ini aktivitas pengembangannya juga menyesuaikan ya, ada 3 tadi ya. Jadi berdasarkan pengetahuan tadi akan menanamkan bagaimana caranya supaya siswa paham tentang materinya tadi ya. Kemudian di area keterampilan ya, dari kerja kelompoknya bagaimana menilai anak-anak, bagaimana kerjasama antar kelompok ya. Kemudian yang terakhir tadi
Ibu Epi akan mencerminkan bagaimana proses itu bisa memperlihatkan bahwa terjadinya model PDL yang berkaitan dengan diferensiasi ya. Nah, dari aktivitas pengembangan ini, kira-kira tujuan Ibu untuk melakukan aktivitas itu apa? Oke, tujuan saya tentunya ada 3 juga, karena area pengembangannya ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus pada hewan berdasarkan habitatnya. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar. Tujuannya tadi selaras tuh ya dengan aktivitas pengembangan. Ada tadi Ibu tadi mau mencapai bagaimana peserta itu bisa mengidentifikasi ya, kemudian dari kerja kelompoknya serta tadi berdasarkan gaya belajarnya diferensiasi Ibu ya. Nah, ukuran keberhasilannya menurut Ibu dikatakan berhasil, apa yang ingin Ibu kembangkan itu dari mana Bu? Oke, ukuran keberhasilannya yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengelompokkan dan membedakan hewan berdasarkan ciri-ciri khususnya sesuai dengan habitatnya. Yang kedua, setiap kelompok menunjukkan keaktifan dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan menghasilkan hasil sesuai gaya belajar dan kebutuhan anak tersebut. Jadi dikatakan berhasil menurut Bu Epi apabila tadi siswa tadi bisa mengelompokkan, membedakan ya ciri-ciri hewan ini berdasarkan habitatnya, kemudian tadi keaktifan siswanya, dan terakhir adalah siswa itu bisa memahami hasil dan menunjukkan hasilnya sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Jadi itu adalah rencana pengembangan yang akan Bu Epi kembangkan pada saat implementasi. Nah, Bu Epi, dari sekian yang sudah saya tanya kira-kira ya, saya harap nanti semuanya bisa kita lakukan di observasi Bu ya. Nanti kita akan melaksanakan setelah ini ada kegiatan observasi di pertemuan selanjutnya. Nanti saya akan memasuki kelas Bu Epi dan akan mensupervisi Bu Epi apakah dari yang sudah kita bicarakan hari ini sudah termasuk di dalam ya. Terima kasih Bu Epi atas waktunya. Ibu Desi. Ya, saya harap semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita berjumpa kembali dalam kegiatan observasi. Terima kasih Bu Epi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua ya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Rafi. Silakan Bapak Rafi. Marilah teman-teman sebelum mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rafi. Silakan kembali. Menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila, yang akan dipimpin oleh April. Silakan April ke depan. Nah, untuk meningkatkan semangat lagi, kita tepuk semangat. Oke, dipimpin oleh April. Ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas, salam TPK, salam cerdas, segar kemenangan luar biasa, hebat, teguh semangat, semangat, semangat.
pada temuan ya. Hari ini kita akan belajar di perbedaan subtema yang ketiga PB 4 di mata IPA ciri-ciri khusus hewan dan habitatnya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini dengan mengamati gambar pada PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dengan tepat. Kemudian dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Gambar apa itu? Nah, siput itu apa sih yang kalian ketahui tentang siput? Bertubuh lunak. Oke. Siapa yang tahu tinggal siput di mana? Oke, taruh ya. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi ciri khusus hewan siput satu, memiliki sebuah cangkang untuk bersembunyi. Jadi cangkangnya itu gunanya untuk sebagai rumahnya. Yang kedua, memiliki struktur tubuh yang lembek dan luntur. Habitatnya di darat seperti parit ya. Sekarang yang kedua, perhatikan gambar apa di sana? Siapa yang suka kucing di sini? Banyak ya? Oke. Kalau diperhatikan, ya diperhatikan, kucing itu apa cirinya? Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Gambar apa itu? Nah, siput itu apa sih yang kalian ketahui tentang siput? Bertubuh lunak. Oke. Siapa yang tahu tinggal siput di mana? Oke, taruh ya. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi ciri khusus hewan siput satu, memiliki sebuah cangkang untuk bersembunyi. Jadi cangkangnya itu gunanya untuk sebagai rumahnya. Yang kedua, memiliki struktur tubuh yang lembek dan luntur. Habitatnya di darat seperti parit ya. Sekarang yang kedua, perhatikan gambar apa di sana? Siapa yang suka kucing di sini? Banyak ya? Oke. Kalau diperhatikan, ya diperhatikan, kucing itu apa cirinya? Betul. Apa lagi? Memiliki mata yang tajam. Oke. Kalau dilihat ciri khususnya mata yang tajam. Kemudian apa lagi tadi? Ada bulunya, ada kumisnya. Oke, kita lihat ya. Ciri khususnya ya benar memiliki penglihatan yang tajam, terutama saat malam hari. Memiliki otot yang kuat, kaki kucing memiliki lapisan yang tebal dan empuk. Kemudian habitatnya tinggalnya di mana? Di daratan. Ibu akan membagikan kalian LKPD ya, masing-masing tentunya. Oke, hari ini Ibu akan bentuk kalian dalam kelompok 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ibu akan bagi peran setiap kelompoknya. Yang ini ketua kelompoknya Sylvia kemarin. Kemudian lakinya Rafael. Tentukan siapa yang moderator, yang bacakannya ya. Kemudian kelompok 2 mana? Kemarin siapa ketua kelompoknya? Fatia. Wakilnya April. Nah yang lain jadi anggota, tentukan Fatia siapa yang jadi moderator, siapa yang akan membacakan hasil diskusi. Oke? Oke, kelompok 3. Siapa ketua kelompok? Adrian. Adrian wakilnya Akila ya. Cari siapa yang bakalan baca ya. Oke. Itu kelompok 4. Siapa yang ketuanya kemarin? Sakia. Wakil? Messi. Oke. Nah cari moderator sama siapa pembaca ke depan nanti. Kemudian kelompok terakhir. Ketuanya Rafi. Wakil Akib. Cari moderator siapa? Ketuanya siapa? Ya. Oke. Silakan mulai dari kelompok 5. Silakan maju. Silakan maju. Yang lain perhatikan ke depan. Yang lain perhatikan ke depan. Oke.
Fani. Oke. Oke, silakan yang baca siapa? Keisha. Oke. Yang kedua, Naya kan? Perhatikan dulu. Halo. Oke, yang ketiga Gifani. Oke, silakan moderator. Adakah yang ingin ditanyakan? Ayo, ayo. Ada satu. Ulangi dulu. Yang ke berapa? Ketiga. Oke. Yang ketiga, ulangi. Tiffany. Suaranya bisa besar, Nak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Ada tak? Enggak ada? Oke, Adrian. Yang nomor 2. Tidak kedengeran. Jadi kalau yang membacakan hasil diskusinya harus besar ya suaranya. Nomor 2, silakan maju. Kalau nomor 2. Oke, silakan. Ayo. Ayo Rizky. Bawa bukunya tadi. Ayo, ayo, ayo. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa itu? Unta. Pernah lihat? Pernah lihat? Di mana? Di TV. Semoga kita bisa ke sana ya. Oke, unta ini perhatikan. Cirinya apa? Memiliki punuk. Apalagi? Lehernya panjang. Melengkung ya. Kemudian apa lagi? Melingkar ya. Oke. Kalau kakinya 4, hewan juga kakinya 4, Nah. Jadi membedakan cirinya itu adalah punuk. Mana sih punuk? Ibu-ibu tanya, mana yang dikatakan punuk pada unta? Yang mana? Siapa yang berani tunjukin mana punuk? Oke, Ilham, mana? Yang melengkung pada tubuh. Yang mana melengkung pada tubuhnya? Maju. Gak apa-apa. Mana? Mana? Oke, good ya. Beri tepuk wow dulu untuk Ilham. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, silakan duduk Ilham. Nah, itu dikatakan punuk. Punuk itu ada yang tahu gunanya untuk apa sih Bu pada unta? Menyimpan air. Ada lagi? Menyimpan cadangan makanan. Dan ini marilah kita bersama-sama berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Rafi. Silakan ke depan Rafi. Marilah teman-teman sebelum mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa untuk saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rafi. Silakan kembali. Nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan video pasca observasi. Yang sebelumnya telah dilaksanakan ada pra observasi dan observasi. Kali ini di pasca observasi saya didampingi oleh pengajar praktik dari guru penggerak angkatan ke-10 yaitu Ibu Francisca
Dan satu lagi adalah rekan sejauh saya di SD Negeri 120 Palembang Ibu Epi Susanti. Baiklah, langsung saja kita akan memulai video pasca observasi. Selamat siang Bu Epi. Selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Epi? Alhamdulillah baik. Bu Epi, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya ya Bu Epi ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, sebelumnya saya sudah melihat observasi yang telah Ibu lakukan ya Bu. Nah, bagaimana menurut Bu Epi? Kira-kira Bu Epi bisa ceritakan sedikit Bu, apa yang sudah Ibu lakukan selama observasi di pertemuan kita sebelumnya? Oke, selama observasi kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang ada di RPP. Tentu saja dengan tujuan pembelajarannya persepsi, kemudian nonton video, kemudian membagi kelompok, kemudian sudah berdiskusi. Jadi seperti yang sudah Ibu ceritakan tadi ya Bu ya, bahwa Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada observasi kemarin sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat ya. Ibu Epi kebetulan juga masih kurikulum 2013 Bu ya. Ya, jadi kemarin Ibu mengajarkan tadi kata Ibu tadi pelajaran IPA ya Bu ya. Tentang apa kemarin? Tentang ciri-ciri khusus berdasarkan habitat. Oke, ciri-ciri hewan ya berdasarkan habitat. Nah Ibu Epi, dari kegiatan yang sudah Ibu Epi lakukan kemarin di kegiatan observasi, kira-kira menurut Ibu Epi ada tidak kendala atau hambatan yang Ibu hadapi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Oke, tentu saja banyak sekali kendala hambatannya. Yang terutama sekali mengkondisikan anak, di mana anak itu belum memahami pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran itu sulit dimengerti oleh anak. Jadi hambatan yang Ibu hadapi kemarin adalah dalam mengkondisikan anak ya. Jadi anak-anak tadi belum terbiasa ya, karena pembelajaran berdiferensiasi termasuk baru ya dilakukan, sehingga anak-anak masih ada yang kebingungan gitu ya. Nah, dari hambatan atau kendala yang sudah Ibu hadapi tadi Bu, kira-kira bagaimana? Apakah Ibu Epi sudah merasa puas dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Epi sampaikan ke anak-anak? Tingkat kepuasan saya hanya 80%, karena kalau sempurna itu milik manusia benar-benar. Jadi dalam tingkatan dikategorikan di 80% ya? Iya. Nah, jadi karena ada beberapa kendala tadi ya. Selanjutnya Ibu, dari kegiatan pembelajaran tadi Ibu Epi sudah melaksanakannya dengan menggunakan model pembelajaran apa, kemudian media apa kira-kira yang sudah Ibu Epi lakukan? Pada saat itu saya menggunakan model PBL, Probability Learning, kemudian medianya itu ada video, ada gambar. Jadi dalam kegiatan observasi kemarin Ibu Epi sudah melaksanakan sintak-sintak probability learning ya. Jadi tidak hanya pembelajaran berdiferensiasi saja, tapi Ibu menggunakan model pembelajaran PBL ya. Ada juga media-media yang menunjang untuk anak-anak ya. Nah, dari kegiatan tadi, apakah itu menurut Ibu sudah termasuk ke dalam hal positif yang Ibu lakukan? Ya, tentu saja, terutama pada saat menonton video, anak-anak lebih menarik dalam proses menonton video tersebut. Oke, jadi anak-anak lebih tertarik ya. Mereka lebih termotivasi, mungkin pembelajaran lebih menyenangkan ya. Ya, saya kemarin juga melihat bahwa anak-anak juga sepertinya sangat rileks ya belajar kemarin ya Bu. Nah, tadi kan Ibu bilang di awal Bu memiliki hambatan-hambatan ya. Apakah menurut Bu Epi kira-kira yang perlu Ibu Epi rubah dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin? Apakah ada yang menurut Ibu Epi sepertinya ada yang harus ditingkatkan? Apakah ada yang harus dipertahankan? Kira-kira bagaimana? Lebih ke media pembelajaran itu dibuat semenarik mungkin agar anak-anak lebih menarik lagi dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu akan lebih mengoptimalkan media pembelajarannya ya. Kemudian dari pembelajaran diferensiasi tadi, kira-kira tadi kan Ibu bilang itu agak sedikit menjadi tantangan tersendiri ya, sehingga anak tadi ada yang masih mikir, kira
yang bisa dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu gimana? Mungkin yang pertama, memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal. Yang kedua, supaya kedepannya tercipta pembelajaran inovatif dan kreatif. Yang ketiga, mungkin berdiskusi dengan teman sejawat, baik guru, kepala sekolah, ataupun ada guru penggerak. Yang keempat, berdiskusi dengan kepala sekolah. Dan yang kelima, mencari alternatif tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada beberapa hal yang akan dilakukan setelah ini ya. Yang pertama yang tadi akan memaksimalkan ya Bu terkait kegiatan-kegiatan mungkin yang terlewatkan sebelumnya ya atau yang kurang optimal. Kemudian tadi dibilang juga bahwa Ibu akan memaksimalkan juga pembelajaran agar lebih inovatif, lebih menyenangkan ya. Kemudian tadi Ibu juga akan mencari alternatif ya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini supaya lebih efektif dan tentu Ibu tidak melupakan rekan sejawat dan kepala sekolah ya untuk berkonsultasi atau berdiskusi sharing biasanya. Nah, tadi itu dari rangkaian kegiatan tindakan yang sudah dilakukan yang nantinya akan dilakukan ke depannya. Selanjutnya Bu Evi, kira-kira rencana yang akan dilakukan setelah dari kegiatan observasi ini kemarin ada 3 ya Bu yang pada saat praobservasi ada beberapa area yang ingin dikembangkan. Nah kira-kira bagaimana aktivitas pengembangan ini? Aktivitas pengembangannya yang pertama, saya telah mampu menanamkan kemampuan siswa tentang ciri-ciri khusus hewan pada habitatnya. Yang kedua, keterampilan bekerja sama antar kelompok. Yang ketiga, pembelajaran yang ditampilkan sudah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada 3 kemarin. Jadi selama observasi kemarin, Ibu sudah menampilkan bahwa bagaimana cara pemahaman siswa itu terkait materi kemarin tentang ciri-ciri khas hewan sesuai habitatnya. Kemudian Ibu juga ingin melihat keterampilan anak-anak dalam kerjasama dan diskusi kelompok serta tadi dalam pembelajaran berdiferensiasinya. Kira-kira apakah sudah tampil dengan baik atau belum? Nah dari kegiatan dari 3 aspek tadi yang sudah dikembangkan, nah kira-kira keberhasilan bagaimana Ibu mengatakan bahwa 3 aspek yang sudah dilakukan pada kegiatan observasi itu sudah berhasil? Sudah berhasil 40% tadi. Yang pertama, guru telah mampu mengidentifikasi terkait hal-hal apa saja yang sudah dilaksanakan di dalam pembelajaran. Yang kedua, guru bisa membagi kelompok belajar sesuai dengan kebutuhan anak sehingga efektif dalam kerjasama diskusinya. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru melalui diferensiasi telah terlihat pada proses pembelajarannya. Meskipun masih ada beberapa mungkin yang tidak kurang bersemangat dengan teman sekelompoknya. Jadi Ibu telah melaksanakan 3 aspek, 3 area ya, 3 aspek yang Ibu kembangkan dalam kegiatan observasi tadi. Jadi menurut Ibu sudah cukup berhasil ya. Jadi dari pemahaman tadi anak-anak sudah bisa ya memahami tentang ciri-ciri khas hewan tadi ya sesuai habitatnya. Kemudian dalam keterampilan bekerjasamanya Ibu sudah membagi siswa itu belajar sesuai dengan gaya belajarnya ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi tadi juga Ibu sudah menerapkan mendiferensiasi konten, menggunakan video yang visual ya. Kemudian sesuai gaya belajarnya ya Bu, ada kegiatan proses juga ya, diferensiasi dan diferensi konten. Nah Ibu Evi tadi Ibu sudah menyampaikan kira-kira apakah setelah ini Ibu sudah cukup sampai di sini ataukah Ibu mau meneruskannya dengan pengembangan lagi yang lebih baik lagi? Tentunya harus dikembangkan demi kebaikan ke depannya. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, jadi Ibu Evi akan terus meningkatkan ya Bu ya pembelajaran sehingga siswa-siswa kita bisa mendapatkan
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan berpihak pada murid ya Bu ya. Jadi Ibu Evi akan terus mengembangkan Bu ya ke depannya agar pembelajaran lebih baik. Nah Bu Evi, saya juga memiliki catatan refleksi Bu ya terkait kegiatan observasi yang sudah saya lakukan ketika Ibu Evi mengajar pada kegiatan pertemuan sebelumnya Bu ya. Jadi saya perhatikan Ibu kegiatan pelajaran yang berkaitan yang sudah Ibu lakukan sudah sangat baik, Bu ya, sudah sesuai dengan yang direncanakan. Di antara LPP dan apa yang Ibu ajarkan itu sudah sama, Bu ya. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi di dalam kegiatan PBL itu ada 5 sintak, Bu ya, dan masing-masing sintak itu sudah Ibu lakukan dengan berurutan juga Ibu. Kemudian Ibu juga sudah berusaha dengan baik dalam pengelolaan kelas. Kemudian melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, meskipun tadi memang karena memang sekolah kita baru ya, kita juga masih baru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin karena siswa kita memang belum terbiasa, jadi memang yang namanya mengkondisikan anak agak sedikit memiliki tantangan ya. Nah, tapi saya yakin bahwa Ibu Evi nanti di kemudian hari bisa menerapkannya jauh lebih baik dari kami ya. Nah, untuk catatan ini mungkin yang perlu saya tambahkan sekedar saran ya, mungkin Ibu bisa menambahkan kegiatan kompetensi sosial emosional ini selain pembelajaran berdiferensiasi tadi, nanti Ibu bisa memasukkan PSE dalam kegiatannya. Jadi pembelajaran juga melatih emosional anak-anak, jadi Ibu juga mungkin lebih mudah nih dalam mengkondisikan anak-anak ya. Nah itu tadi adalah catatan saya, tapi sejauh ini saya melihat semangat yang luar biasa dari Bu Evi, kemudian penampilannya sudah sangat baik dalam kegiatan. Terima kasih banyak Bu Evi atas waktunya. Setelah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pertemuan selanjutnya. Mungkin akan ada cerita-cerita baru lagi Bu ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita, untuk memajukan sekolah kita. Terima kasih Bu Evi ya. Ya demikian tadi adalah video pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat dan didampingi oleh pengajar praktik saya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.